Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat berbagi ilmu melalui video kali ini. Langsung saja, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang model pengelolaan harta wakaf dalam bentuk produktif. Yang sebenarnya wakaf dalam bentuk produktif ini sangat banyak. Dan dalam video kali ini kita menjelaskan 3 subbab. Yang pertama ada model pengelolaan harta wakaf dalam bentuk usaha jasa yang nanti dijelaskan oleh Saudara Satria Dewantara. Yang selanjutnya ada model pengelolaan harta wakaf dalam bentuk akad musyarakah yang akan dijelaskan oleh Saudari Rinda Wahyu Lestari. Dan yang terakhir ada model pengelolaan harta wakaf dalam bentuk akad mudharabah yang akan dijelaskan oleh Saudari Suci Wahyu Lestari. Sebelum materi tadi dijelaskan oleh rekan-rekan, sebelumnya saya akan memberikan sedikit pendahuluan tentang model pengelolaan harta wakaf dalam bentuk produktif. Sebenarnya tanah itu merupakan salah satu bentuk wakaf yang sampai saat ini masih dianggap relevan karena memang mencakup semua sumber daya alam dalam proses produksi. Memang tanah itu adalah faktor yang sangat penting. Oleh karena sangat pentingnya tanah itu sebagai faktor produksi, dalam Al-Quran dan hadis diberikan tekanan bahwa pentingnya memberdayakan tanah secara baik. Oleh karena itu, tanah wakaf harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat. Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha produktif bisa dilakukan jika nadir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Jadi dalam wakaf produktif ini salah satunya memberikan solusi untuk masyarakat yang memang atau yang tidak mempunyai tanah bisa melalui wakaf secara produktif yang saat ini sangat berkembang pesat. Misalnya dengan wakaf uang, itu masyarakat bisa berpartisipasi dengan melakukan wakaf yang berupa uang dan uang itu nanti diinvestasikan. Itu salah satunya cara bagaimana agar masyarakat juga bisa merasakan wakaf. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dewantara dari jurusan Mazawa semester 5 dengan NIM 4031800020. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model pengelolaan wakaf untuk usaha jasa. Bentuk usaha jasa ini adalah koperasi dengan kegiatan bisnisnya yang menjalankan proses pembiayaan, investasi, dan simpanan mengikuti pola syariah. Definisi wakaf adalah yang mengandung makna menahan diri dari mengkonsumsi, menjual, serta mempertahankan sesuatu dari semua perbuatan ini. Selain itu,
juga menahan dan mencegah manfaat serta keuntungan dari seseorang atau tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan pewakafnya. Teknik pengelolaan dan analisis data ini melalui ANP yang merupakan metode dengan pendekatan di mana data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis tidak tersedia, sehingga penelitian harus mencari data primer. Metode ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu dengan pembagian kuesioner kepada akademisi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh. Kedua, hasilnya digunakan untuk mengembangkan jaringan ANP. Ketiga, analisis ANP diaplikasikan untuk membuat alternatif sesuai prioritas dan kebijakan strategi. Ada 3 prinsip-prinsip dasar ANP. Yang pertama, prinsip dekomposisi, yaitu diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau kerangka ANP yang terdiri dari jaring-jaring cluster. Yang kedua, prinsip komposisi hierarkis dan sintesis, yaitu diterapkan untuk mengalihkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam klaster dengan prioritas global dari elemen induk, yang menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah. Dan yang terakhir, yang ketiga, penilaian komparasi, yaitu diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan dari semua kombinasi elemen-elemen dalam klaster dilihat dari klaster induknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, NIM 403180028 akan mempresentasikan tentang model pengelola wakaf dalam bentuk mudharabah. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sehingga pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Ada 2 jenis mudharabah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan wakaf tanah. Yang pertama, mudharabah berbasis aset. Pengelola wakaf dapat mempersilahkan penyedia dana untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Gedung yang telah dibangun kemudian disewakan kepada pihak ketiga. Hasil dari penyewaan tersebut dibagi 2 antara pengelola wakaf dan penyedia dana. Pengelola wakaf harus membagi keuntungan yang diperolehnya pada 2 hal, yaitu untuk meningkatkan saham kepemilikannya pada gedung tersebut dan untuk pihak penerima manfaat wakaf. Yang kedua, mudharabah berbasis modal kapital. Menurut Monzer Kaf, model mudharabah dapat digunakan apabila nadhir mempromosikan dirinya sebagai pengusaha. Ia dapat menerima bantuan dana cair dari institusi keuangan untuk membangun gedung di atas tanah wakaf. Pengelolaan wakaf berada di tangan nadhir dan rasio bagi hasil dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan usaha yang telah dilakukan oleh pengelola dan kepemilikan tanah wakaf yang digunakan. Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang. Yang pertama yaitu investasi wakaf sektor real, yaitu ada investasi mudharabah. Bagi ulama yang membolehkan wakaf dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibnu Tamyah berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara mudharabah, sedangkan keuntungan diserahkan kepada mauquf alaihi dengan tetap menjawab tetapnya pokok harta wakaf uang. Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna membangun harta wakaf. Salah satu contohnya yang dapat dilakukan pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan
menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil dan menengah atau UKM. Dalam hal ini, pengelola wakaf uang berperan sebagai sohibul mal yang menyediakan modal 100% dari usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha sebagai mudorib yang memutarkan dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan sohibul mal atau nadir wakaf. Modal ini juga dapat digunakan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai entrepreneur yang menerima dana cash dari lembaga pembiayaan atau bank syariah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Dalam modal ini, manajemen tetap berada di tangan nadir secara eksklusif. Yang kedua yaitu investasi wakaf uang pada sektor portofolio keuangan syariah, yaitu ada dua. Yang pertama deposito mudorobah. Menurut dosen Universitas Kairo, yaitu investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank atau lembaga keuangan Islam. Deposito mudorobah merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah. Yang kedua, pasar modal syariah yang dapat dijadikan investasi di antara saham mudorobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Wahyulestari dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5 dengan nomor NIM 403180006 akan mengutip sedikit tentang materi model-model pembiayaan wakaf tanah. Model pembiayaan dalam wakaf tanah telah menjadi perhatian para fuqaha sejak zaman dahulu kala. Pendapat fuqaha tentang model-model pembiayaan wakaf dapat ditemukan dalam kitab Al-Fiqih dengan karangan para ulama terdahulu. Ada beberapa model pembiayaan wakaf tanah yang ditarik garis besarnya. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu murabahah, yang kedua istisna, yang ketiga ijarah, yang keempat mudharabah, dan yang kelima yaitu musyarakah. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan wakaf dengan cara musyarakah saja, karena yang sub-bab yang tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pengelolaan wakaf dengan cara musyarakah. Sering kita jumpai seseorang yang belum paham dengan bagaimana sih cara pengelolaan dengan cara musyarakah. Musyarakah itu kan artinya pemberian dengan timbal balik, saling menguntungkan atau kerjasama. Tapi pengelolaan wakaf dengan cara musyarakah ini berbeda dengan cara pengelolaan wakaf dengan secara cuma-cuma begitu saja. Musyarakah di sini dapat diartikan sebagai pembiayaan syariah. Karakteristiknya dari akad ini adanya keinginan dari pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk melakukan kerjasama suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatannya. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntingkan modal berupa dana segar usaha yang dikelola nazir dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Istilah musyarakah di sini berkonotasi lebih terbatas pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Tentunya berbeda antara musyarakah dengan syirkah, karena syirkah berarti sharing atau berbagi,
Dan dalam terminologi fikih Islam dibagi dalam dua jenis syirkah. Yang pertama, syirkah al-milk atau syirkah kepemilikan. Jadi, syirkah kepemilikan itu suatu barang yang sudah diwakafkan, maka barang itu akan kembali ke hak miliknya orang yang diwakafkan. Yang kedua yaitu syirkah al-aqad, yang berarti kemitraan terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha komersional bersama. Jadi syirkah al-aqad itu misalnya ada suatu kemitraan yang bersama-sama dengan kontrak bersama dalam usaha bersama dan dijadikan suatu kerjasama dalam suatu perusahaan. Bentuk lainnya dari model pembiayaan berbasis musyarakah adanya musyarakah muntabriyah bin tablik. Adapun gambarannya sebagai berikut. Nazir wakaf melakukan akad kerjasama dengan lembaga pembiayaan atau bank Islam di bidang investasi hotel pariwisata. Jadi ada sebuah hotel yang digunakan untuk suatu kerjasama antara pihak satu dengan yang lainnya. Nazir menjadikan tanah sebagai model kerjasamanya antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, sedangkan pihak yang menjadi partnernya kerjasama berkontribusi dalam bentuk mengerjakan proyek tersebut. Demikian ulasan dari model-model pembiayaan wakaf tanah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi penjelasan materi tentang model pengelolaan harta wakaf dalam bentuk produktif. Saya sedikit akan menyimpulkan tentang model pengelolaan dalam wakaf bentuk usaha jasa, lalu nanti ada bentuk musyarakah dan mudharabah. Tadi sudah dijelaskan ya tentang bentuk usaha jasa. Di sini tadi yang dicontohkan adalah koperasi yang aktivitasnya itu menjalankan proses investasi, pembiayaan, dan simpanan yang mengikuti pola syariah. Yang selanjutnya ada model pembiayaan wakaf tanah dalam bentuk musyarakah. Sebenarnya selain ini masih banyak lagi. Misalnya ada murabahah, istisna, ijarah, muzaraah, dan lain-lain. Tadi dijelaskan bahwa musyarakah yang dimaksud di sini adalah pembiayaan syariah, yang penjelasannya keinginan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha tertentu. Dalam bentuk lain juga ada musyarakah muntabriyah bitamlik. Yang terakhir tadi ada model pembiayaan dalam bentuk mudharabah. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan model usaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif, dan keuntungannya nanti itu akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Pembiayaan mudharabah di sini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada berbasis aset dan yang kedua ada berbasis modal. Selain itu juga dijelaskan ada investasi wakaf uang. Yang ini ada juga jenisnya, ada investasi sektor real dan
ada juga sektor portofolio keuangan syariah. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.